Ada orang yang selalu bilang, "Aku cuma butuh waktu." Padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah lari. Bukan dari cinta, melainkan dari hidup yang mulai menuntutnya dewasa. Namanya Aldo. Pada usia 27, Aldo masih percaya pada satu kalimat sederhana yang ia ulang-ulang seperti mantra, "Nanti juga jadi." Kalimat itu ia simpan di saku jaket lusuhnya, di antara pik gitar dan nota kopi yang tak pernah dihitung. Setiap malam ia bermain musik di kafe kecil yang lampunya redup dan harapannya besar. Nada-nada mengalir rapi, mimpi-mimpi terdengar meyakinkan, dan hidup terasa seolah masih punya banyak waktu. Nara mengenalnya sejak sebelum panggung-panggung kecil itu terasa akrab. Usia 25, Nara tidak pernah meminta Aldo menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia tidak menuntut jadwal pasti, tidak menekan soal masa depan, tidak menghitung berapa lama, sementara itu seharusnya. Ia percaya bahwa cinta yang sehat tidak lahir dari paksaan, melainkan dari pengertian. Dan mungkin disitulah semuanya mulai retak. Pelan-pelan, tanpa suara. Setiap kali hidup mendesak Aldo, ketika uang menipis, ketika keluarga bertanya, ketika masa depan menuntut jawaban, ia memilih menjauh. Bukan pergi jauh, bukan menghilang sepenuhnya. Hanya mengambil jarak, menarik napas, menenangkan diri. Ia selalu kembali dengan cerita yang hampir sama, tentang kesempatan yang belum berhasil, tentang rencana yang hampir matang, tentang keyakinan bahwa sebentar lagi semuanya akan membaik. Nara selalu mendengarkan. Ia menyimak bukan karena tidak lelah, tetapi karena ia ingin percaya. Namun, di antara jeda-jeda itu, Nara mulai belajar sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Menunggu juga membutuhkan tenaga. Hari-hari Nara berjalan lebih sunyi daripada yang ia sadari. Ia menyesuaikan langkahnya dengan ritme Aldo, menunda beberapa mimpi kecilnya sendiri, menata ulang ekspektasi agar tidak terlalu berharap. Bukan karena Aldo memintanya, tetapi karena ia ingin tetap berada di sisi yang sama. Ia menyebutnya pengertian. Tapi diam-diam, itu juga pengorbanan. Suatu malam, Aldo kembali lagi setelah satu kepergian yang terasa lebih lama dari biasanya. Ia membawa wajah lelah yang sama, keyakinan yang masih utuh, dan janji yang tidak pernah diucapkan tapi selalu terasa. Di titik itu, sesuatu di dalam diri Nara berhenti bergerak. Bukan marah, bukan kecewa yang meledak, hanya kesadaran yang jatuh perlahan, seperti debu yang akhirnya terlihat saat cahaya menyentuhnya. Nara menyadari bahwa mengerti seseorang tidak selalu berarti harus menunggu mereka dewasa. Bahwa cinta tidak otomatis berubah menjadi kesabaran tanpa batas. Dan bahwa ia boleh lelah tanpa harus merasa bersalah. Di sisi lain, Aldo mulai merasakan kehampaan yang aneh. Bukan karena musiknya, bukan karena kafe-kafe itu, melainkan karena ruang yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Ia baru sadar bahwa setiap kali ia mengikuti hatinya, selalu ada seseorang yang diam-diam menanggung akibatnya. Dan selama ini, itu bukan dirinya. Ia mencoba mengingat kembali semua kepergiannya. Tidak satu pun terasa seperti kegagalan besar. Justru karena itulah ia tidak pernah belajar bertahan. Hatinya selalu memberi arah yang jujur, tetapi ia tidak pernah cukup kuat untuk berjalan di jalan yang kasar. Aldo mulai memahami sesuatu yang selama ini luput darinya. Bahwa menjadi dewasa bukan tentang berani pergi, melainkan berani tinggal ketika ingin lari. Bahwa mimpi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengejar, tetapi juga bahu yang cukup lebar untuk menanggung konsekuensinya. Sementara itu, Nara perlahan merapikan hidupnya sendiri. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan keputusan besar yang dramatis. Ia hanya berhenti menyesuaikan langkahnya dengan langkah orang lain. Ia memilih bergerak dengan ritmenya sendiri, meski itu berarti sendirian untuk sementara waktu. Tidak ada perpisahan yang keras di cerita ini. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada kata-kata terakhir yang dihafal. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya jujur pada diri masing-masing, meski kebenaran itu datang terlambat. Aldo tetap bermain musik. Nada-nadanya masih indah, tapi kini terdengar lebih berat. Setiap lagu mengingatkannya bahwa cinta bukan panggung untuk melarikan diri, melainkan ruang untuk bertahan. Dan Nara melangkah ke hari-hari yang lebih tenang, membawa pelajaran yang tidak pahit, hanya dewasa. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang waktu yang tidak pernah mau menunggu. Tentang hati yang tahu kemana harus pergi, tapi tidak selalu tahu bagaimana caranya bertahan.
Dan tentang kedewasaan yang sering datang bukan saat kita siap, melainkan saat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Karena mencintai memang tentang mengikuti hati. Namun tumbuh dewasa adalah tentang memikul beban dari pilihan itu, tanpa lari, tanpa menunda, tanpa berharap waktu akan selalu memberi kesempatan kedua.